Dr. Richard Lee mengumumkan ke hadapan publik bahwa dirinya sudah memeluk agama Islam sejak 2 tahun lalu. Dalam sesi wawancara bersama rekan media pada 6 Maret 2025, Dr. Richard membenarkan berita yang beredar seputar keberpindahannya dari agama Kristen Protestan menjadi Islam. Lalu, bagaimana reaksi istri, adik, orang tua dan mertuanya atas keputusan terbesar dalam hidupnya ini? David Lee Thompson, adik Dr. Richard, mengunggah video yang menjelaskan bagaimana reaksi keluarga soal keputusan sang kakak. Tapi melihat dari podcast beliau yang terakhir, kayaknya beliau sudah mualaf ya. Mungkin ada yang tanya ya, gimana perasaan orang tua? Perasaan orang tua sedih pasti. Sedih pasti, karena kita dibesarkan dari keluarga Kristiani. Sedih nggak? Sedih. Tapi aku sebagai saudara beliau, aku mensupport dia apapun itu. Dari segi pekerjaan, maupun dia pindah agama, aku tetap mensupport dia. Karena apa? Dia sudah besar, Dr. Richard juga sudah berkeluarga, sudah tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin ini pilihan yang menurut beliau baik. Aku sebagai saudara hanya bisa mendukungnya. Aku harap beliau bisa menjalankan agama ini sebagaimana mestinya. Lalu, bagaimana pula reaksi Dr. Reni Effendi, istri Dr. Richard, atas keputusan sang suami? Lewat sebuah obrolan, Dr. Reni sempat mengutarakan pendapatnya jika sang suami berpindah keyakinan. Pertanyaan aku adalah, kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti iya, akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Tepatnya 1 tahun yang lalu istriku baru kasih tahu, istriku juga go ahead, nggak jadi masalah. Kalau memang itu yang pilihan hidup kamu, dia bilang ya lakukan saja. Aku senang banget, yang istriku support banget. Yang paling sulit kan menghadapi keluarga besar ya, orang tua dan lain sebagainya. Tapi sekitar mungkin nggak sampai 1 bulan yang lalu aku sudah putuskan, dan aku berbicara dengan mereka, dan alhamdulillah mereka bisa mengerti. Aku kalau mereka nggak mengerti, mungkin aku nggak umumkan juga hari ini sih. Kemarin aku nggak umumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Jadi HMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama teman-teman, lagi heboh ya, tentang pengakuan Dr. Richard yang mengatakan bahwa dia sudah bersyahadat dari 2 tahun lalu, tetapi disembunyikan. Disembunyikan kenapa? Salah satu pertimbangannya adalah untuk menjaga perasaan keluarga. Dan kita tahu bagaimana reaksi dari keluarga-keluarga Dr. Richard, termasuk adiknya ya, yang mengatakan bahwa ya sedih, kecewa, pasti ya, apalagi orang tua pasti sedih. Dan orang tuanya kan dari kecil mendidik Dr. Richard ini secara Kristiani. Jadi dikatakan bahwa keluarga mereka tuh keluarga yang Kristiani sekali gitu. Kecuali keluarganya keluarga yang nggak peduli agama, orang tua juga ya terserah kamu gitu kan. Tapi ini enggak, orang tuanya membesarkan Dr. Richard dengan didikan Kristiani. Artinya ini keluarga yang cukup taat, ya cukup taat. Dan harusnya cukup mengerti tentang ajaran Kristen. Jadi kalau sampai keluar gitu kan, kok bisa kan gitu. Apalagi kalau Polycarpus pasti bilangnya, ini yang mualaf ini kan rata-rata karena tidak ngerti kekristenan. Tidak ngerti gitu. Padahal kita cek, yang mualaf ini rata-rata orang yang benar-benar paham, ngerti kekristenan. Bahkan pendeta, teman-teman. Ya, evangelis, misionaris, banyak yang sudah mualaf. Pastor aja mualaf gitu. Orang dari Katolik juga mualaf. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan murtadin, coba lihat, ada nggak murtadin yang paham Islam? Enggak, teman-teman. Pura-pura paham, bersandiwara iya. Anak kiai, juara MTQ. Rupanya bodong, teman-teman. Rupanya nipu-nipu supaya orang-orang Kristen itu semangat. Supaya orang-orang Kristen melihat bahwa wah ini orang mengorbankan hidupnya. Ini orang capek-capek gitu kan. Merelakan segalanya demi kekristenan. Kita harus bantu. Jadi tujuannya supaya orang-orang Kristen merogoh kocek lebih banyak. Coba lihat, sudah berapa banyak murtadin odong-odong, murtadin palsu yang dibongkar. Itu pun tidak membuat mereka sadar dan terus saja masih mau dibohongin, masih mau dikibulin. Saya nggak ngerti ya. Ini mereka yang terlalu polos atau mereka yang terlalu bodoh sebenarnya. Sampai bisa dikibulin oleh murtadin setiap harinya.
Kalau Saifuddin Ibrahim, benar dari Islam. Benar, dia adalah pengajar. Ya, pengajar Islam. Tapi coba lihat, di mana dia ngajar? Di Al-Zaitun. Ajaran Al-Zaitun seperti apa? Kan begitu. Terus yang kedua, Saifuddin sendiri sudah mengakui bahwa dia keluar dari Islam bukan karena dia paham Kristen. Bukan karena dia melihat bahwa, oh, di Islam ada kesalahan, di Kristen yang benar. Enggak. Saifuddin sendiri mengaku dia masuk Kristen. Gara-gara apa, teman-teman? Ya, kita dengarlah. Saifuddin sendiri yang bilang ya, bukan saya. Jadi karena dia lihat ada peluang nih, kasihan orang Kristen, butuh orang yang maju ke depan melawan Islam. Karena orang Kristen dianggap, wah kita tertindas nih, butuh sosok jagoan, butuh sosok hero untuk yang ke depan. Mau nggak mau dia muncul, karena itu peluangnya gede. Yang berani maju ke depan akan dapat support luar biasa, akan dapat dana yang luar biasa. Itu yang membuat Saifuddin pindah. Yang sebelumnya nggak ada rumah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba jadi kaya raya. Dan itu diakui oleh Saifuddin sendiri, diakui oleh keluarganya juga. Nah, jadi bagi teman-teman ya, hentikanlah omong kosong yang nggak jelas itu. Yang mengatakan mualaf nggak ngerti, murtadin yang ngerti. Boleh diuji kok. Silakan dibuat. Apa perlu kita buat diskusi ya, yang sebelumnya pendeta lawan ustadz, atau apologet Islam lawan apologet Kristen. Ini kita ganti. Jadi ya mungkin mualaf lawan murtadin gitu. Tapi kritik teks ya, bukan debat kusir, tapi kritik teks. Kita lihat siapa yang lebih paham pemahaman kitab sucinya. Itu lebih enak. Oke, kita akan lihat bagaimana ya teman-teman, para Polycarpus lagi kejang-kejang, apalagi Dr. Richard ini kan selalu influence yang banyak mempengaruhi orang tentunya, dan dengan mualafnya Dr. Richard, ini membuat banyak orang-orang sebelah itu kan ngamuk, kejang-kejang. Dan salah satunya tentu saja ya pendetanya teman-teman. Menurut saya pendetanya yang pasti akan duluan kejang. Karena dia akan kehilangan perpuluhan dalam jumlah yang sangat fantastis. Kita tahu ya, Dr. Richard ini kan salah satu pengusaha sukses. Pengusaha sukses yang pendapatannya, wah ngeri teman-teman. 10% berapa itu? 1% saja sudah ngeri. Apalagi 10%. Ini udah hitungan miliar teman-teman. Bukan puluhan, ratusan juta, miliaran itu. Dan kalian bisa bayangkan kehilangan uang seperti itu. Dan belum lagi ya, pengaruh kepada orang-orang yang akan menjadi ya, termotivasi untuk belajar juga tentang Islam, menjadi penasaran tentang Islam. Dan ini tentu saja direaksi negatif oleh channel-channel Polycarpus yang sudah mulai nih kejang sana kejang sini teman-teman. Kejang kok sana sini. Lucu lihat mereka ini ya. Ya kita lihat salah satu yang sudah kejang teman-teman. Ada Tante Didit Yuli ya. Tante Didit Yuli seperti biasa selalu ada di barisan terdepan dalam hal kejang-kejang. Ya kita dengarkan sedikit teman-teman ya. Ya, menurut saya Richard Lee ini parah banget cuy. Dia main-mainin agama, dia main-mainkan agama Islam, dan dia juga main-mainkan agama Kristen. Seperti ini videonya. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Nah, kalau dari statementnya pendek ini, kita pasti akan bertanya, ini sebenarnya kamu ini orang Islam atau orang Kristen? Sebentar kamu mengaku bahwa dirimu Islam, kamu syahadat belajar sama ustadz-ustadz. Dan kemudian sebentar lagi kamu di gereja juga ngomong bahwa kamu percaya Yesus dan kamu adalah seorang pengikut Yesus. Kamu ngaku kamu mualaf, kamu Islam, tapi kamu pergi gereja juga. Nah, ini sebenarnya ada apa denganmu Richard Lee? Sebenarnya kamu ini mau yang mana? Gaduh-gaduh tuh nggak bisa. Kenapa? Karena ajaran Islam dan Kristen udah jelas berbeda. Kalau kamu Islam, udah pasti kamu harus meninggalkan Kristen. Begitupun juga ketika kamu Kristen, kamu pasti akan meninggalkan Islam. Dan ini sudah pasti wajar. Dan saya wajar sih, maksudnya saya melihat Ustadz itu dia mungkin marah dan tersinggung. Kok ini Richard Lee sebentar bilang dia katanya Islam, sebentar lagi dia berubah, begitu kan. Nah, seperti video ini, kita akan lihat orang juga analisa bahwa apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu katakan itu jelas berubah-ubah kayak bunglon gitu loh. Dan melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau.
Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya. Perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan, sampai tahun lalu, ulang ikrar syahadat lagi. Di dekat airport ada sebuah restoran, dan waktu itu saya beritahu Ustaz Felix Shaw, kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi Muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam. Dan sebetulnya berita hari ini sudah terdengar 2 tahun yang lalu sebetulnya. Karena aku tuh pertama kali mengajarkan syahadat kepada Dr. Richard itu 2 tahun lalu. Ya, dan dia mengakui keislamannya itu sejak awal itu, sejak pertama kenal itu dia mau belajar Islam, tapi bahasa mau belajar dulu. Kemudian setahun yang lalu aku diajak lagi bicara 4 mata ya, di satu restoran di Palembang dekat airport. Dibilang aku sudah fix, sudah Muslim sekarang, tolong rahasiakan. Tapi waktu itu aku cuma ngasih tahu satu orang, Ustaz Felix Shaw. Jadi keislaman Dr. Richard Lee ini sebetulnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadi kemarin terakhir itu aku diundang ke Sayap Suci kan, lagi ke restoran itu yang non alkohol katanya. Ustaz ngopi sini ya, terus aku datang bertanya kapan tuh dikasih tahu orang, ngapain berita baik ini masih diberitakan. Dan sampai hari ini sebetulnya Dr. Richard itu dia masih mau merahasiakan, tapi kemarin aku udah terlanjur bilang sama dia, aku kasih tahu ya, kalau betul-betul memang benar-benar Islam ini, tentu tidak ada masalah. Dia bilang nggak apa-apa, kasih tahu aja. Dia belajar sungguh-sungguh. Dr. Richard Lee mualaf atau murtad sih? Drama lagi di dunia perskin-skeran. Belum selesai debat antara Dr. Richard Lee dan dokter detektif, udah muncul berita katanya 2 tahun yang lalu Dr. Richard Lee udah mualaf. Aku sih awalnya nggak peduli ya, karena ya udahlah, emang dunia perselebritisan atau apa, impor ekspor kayak gitu udah biasa. Sampai pada akhirnya muncul video ini. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Video ini Dr. Richard Lee datang ke suatu gereja dan memberikan kesaksian tentang bisnisnya, dirinya, dan juga imannya. Akhirnya ramelah di sini. Ustadz Dery muncul dan dia menunjukkan bahwa ya, saya adalah saksinya yang udah melihat mualafnya Dr. Richard 2 tahun yang lalu. Ya udah kepo dong, akhirnya aku coba cari-cari juga, terutama kata kuncinya yang ada di ini. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Waktu dia kesaksian nih di tempatnya ini, Pak Gilbert ini. Jadi Dr. Richard itu awalnya dulu Katolik. Terus ya, gini deh, ini coba aku buat timelinenya buat kalian. Jadi hasil dari data nih, Dr. Richard itu dulu awalnya dia ya lahir Katolik. Dulu waktu saya kecil, saya sangat religius. Saya seorang Katolik. Nah, terus memutuskan bahwa 3 tahun yang lalu ini ya jarang atau nggak lagi ke gereja gitu. Mungkin setelah lebih dari 3 tahun, akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Terus kebetulan ketika 3 tahun yang lalu ini, 2 tahun yang lalu dia syahadat. sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya. Ya, saksinya ini Ustadz Dery ya. Jadi nah, setelah 2 tahun lalu syahadat, tiba-tiba tanggal 8 Januari 2025 bikin kesaksian. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Nah, udah ada tuh rame tuh habis itu tuh orang-orang pada debat. Wah, ini jadi Dr. Richard ini udah murtad atau mualaf ini gitu ya. Akhirnya, Dr. Richard Lee resmi menjadi mu'alaf. Sebelumnya, Assalamualaikum brother. Ada apa kawan? Usaha udah mulai turun kah? Omset udah mulai turun. Jadi pakai jurus terakhir nih sekarang. Enggak bercanda. Ya mudah-mudahan aja Dr. Richard emang bener-bener tulus ya masuk Islam. Mudah-mudahan aja nggak ada niat dan maksud apapun. Semoga aja istiqomah dalam iman dan Islam. BTW, ramalan dokter bener juga nih. Dr. Richard Lee udah masuk Islam. Ini lagi rame di medsos. Bahkan dibilang Richard jadi mualaf sejak 2 tahun yang lalu. Kabar ini pertama kali diungkap Ustadz Dery Sulaiman. Dia mengklaim kalau dia sendiri yang membimbing dan jadi saksi Richard ucapin 2 kalimat syahadat. Ustadz Dery bahkan unggah video bareng Richard ngajarin cara berzikir. Selain itu, dia meminta doa agar Richard bisa istiqomah dalam agama barunya. Netizen pun langsung heboh dan merasa janggal. Soalnya, omongan Ustadz
Derry bertolak belakang dengan postingan Richard bulan lalu. Tepatnya saat Natal, Richard posting foto dirinya lagi berdoa dengan khusyuk di gereja bersama istrinya. Gak lupa dia juga ucapin selamat Natal untuk semua yang merayakan. Jadi banyak yang bertanya-tanya, beneran mualaf atau cuma rumor? Sebagian netizen curiga bahwa ini sekedar strategi marketing Richard. Dan setelah selesai saya kuliah, justru saya kehilangan momentum itu. Saya malas sekali ke gereja, dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Dan kalian tahu nggak momen yang paling kita dekat dengan Tuhan pada saat kapan? Hah? Saat kita ada masalah. Ya kurang lebih seperti itulah videonya, dan saya juga sebenarnya mau mengomentari ya. Sebenarnya nggak masalah kamu mau pindah agama, mau jadi Islam juga nggak masalah, itu keputusanmu. Tapi janganlah main-main. Kalau orang-orang yang tadi mengaitkan dengan usahamu, skincaremu yang mungkin udah mulai sepi, dan supaya kembali banyak lagi pengunjung yang akan membeli, maka kamu harus mengakui bahwa kamu Islam lagi, ya itu lain cerita. Agama bukan berbicara mengenai kepentingan. Sekali lagi saya bilang ya, agama bukan berbicara mengenai kepentingan. Ketika memiliki kepentingan dengan Islam, maka kamu mengaku Islam, dan kalau ada kepentingan dengan orang Kristen, kamu mengaku Kristen. Bukan seperti itu. Agama adalah hati. Bagaimana hati kita berpaut kepada ajaran mana? Kalau saya terus terang, saya pasti berpaut pada ajaran Kristus yang penuh dengan kasih. Dia menyatakan bahwa dirinya mengasihi manusia, dan manusia yang berdosa ini kemudian diselamatkan karena pengorbanannya di kayu salib. Dan anugerah itu yang diberikan pada kita karena kita ini manusia berdosa ya. Kita tahu ya, manusia berdosa untuk menyelesaikan dosa harus melalui pengorbanan. Itu yang dipakai oleh Abraham dan Musa dan orang-orang Israel, di mana ketika berdosa mereka mengorbankan binatang untuk menghapus dosanya. Tentunya kita itu hidup karena keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Dan ini penting. Itulah kenapa saya kemudian ke Kristen. Bukan karena saya mencari sesuatu, bukan karena saya diberikan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah siapapun bisa memberikan, yaitu keselamatan. Maka saya mengikuti Yesus, saya menjadi percaya Yesus dan menjalani hidup untuk melayani Tuhan Yesus. Jadi Richard Lee, tolong jangan main-mainkan orang. Gak boleh kayak gitu. Walaupun untuk kepentingan apapun ya. Ya, tetapkan hatimu kemana, pelajari baik-baik, hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Jangan hanya lompat sana lompat sini kayak kutu loncat saja. Terima kasih, itu saja Luis Prasetyo sini. God be with you all. Oke, teman-teman sudah dengar ya, itu pendapat dari Tante Luis Prasetyo, dan saya rasa mewakili lah banyak polikardus-polikardus yang lain yang juga memberikan tanggapan kurang lebih sama, dengan membuat framing bahwa Dr. Richard Lee ini memainkan agama, baik Kristen maupun Islam. Kalau kalian nanya pendapat sama saya ya, yang pertama saya ingin katakan, kalau masalah agama, saya setuju bahwa agama itu hanya satu. Nggak mungkin semua agama itu benar. Nggak mungkin, teman-teman. Semua salah mungkin. Semua benar nggak mungkin. Ya. Ini yang teman-teman harus tanamkan di diri kalian. Dan tentu saja kalau kita bicara antara ajaran Kristen yang diimani teman-teman kita dengan ajaran Islam, ini adalah dua ajaran yang bertolak belakang sekali. Bertolak belakang. Nggak bisa mengimani dua-dua sekaligus, teman-teman. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu Islam, sementara kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Nggak mungkin, teman-teman. Itu sudah sama dengan musyrik. Itu hukuman kekal di neraka. Ya. Itu nggak mungkin, teman-teman. Udah dikatakan, bagaimana mungkin kamu mengatakan ada Tuhan selain Allah? Itu kamu udah menyembah berhala bagi kami ya. Mohon maaf teman-teman Kristen. Begitu juga bagi orang-orang Kristen. Tidak mungkin seseorang dikatakan Kristen kalau tidak percaya Yesus sebagai juru selamat dan Yesus mati menebus dosa. Nggak bisa, teman-teman. Ya. Ini yang kalian harus benar-benar pikirkan ya. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara apakah Yesus mengajarkan itu? Nah, itu nanti. Ya, apakah Yesus benar mengajarkan bahwa dia adalah juru selamat, dia mati untuk menebus dosa kalian? Ini yang harusnya dipertanyakan dan didiskusikan.
Karena setahu saya Yesus nggak pernah bilang, oke saya akan mati nanti untuk menebus dosa kalian. Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita bilang itu impian kalian. Itu pengharapan kalian. Padahal itulah makna dari segala ajaran kekristenan. Tetapi malah hal tersebut yang tidak disampaikan Yesus dengan sangat jelas. Tapi itu beda cerita lah. Yang kita bahas sekarang Dr. Richard dulu. Untuk masalah memilih agama, saya sangat setuju ya. Kalau Islam, Islam saja. Kalau Kristen, Kristen saja. Kalau mau pindah, silakan. Nggak ada masalah. Dan saya sekaligus kasih tahu ya, Demian de Kuculuk teman-teman, itu sudah keluar dari Islam, kembali ke agamanya, tetapi ada beda, dia sekarang jadi Oneness. Karena memang saat dia keluar dari Kristen kemarin, dia tidak bisa percaya bahwa Tuhan ada 3. Jadi dia keluar karena nggak bisa terima itu kan, ada 3 Tuhan, tidak mungkin. Dia memilih yang tauhid, ke Islam. Tapi karena lingkungan, ya, terus juga bagaimana ya dia termakan syubhat-syubhat, karena iman Islamnya belum kuat gitu. Iman Islamnya belum kuat, yang dia jumpai ahli-ahli syubhat semua, ahli-ahli fitnah semua. Ya sudahlah, akhirnya jadi Oneness. Karena dari awal saya juga sudah katakan, saya kurang setuju kalau Demian itu mualaf di lingkungan yang seperti itu. Berkali-kali saya sampaikan ke Jakarta dulu, atau ke Jawa dulu, atau ke Makassar, atau di mana dulu lah, yang lingkungannya bisa membuat dia belajar. Tapi ya kita nggak tahu lah ya, urusan dia juga lah ya, memilih kenapa mau jadi mualaf di saat yang sebenarnya dia belum bisa belajar dari Islam, nggak ada yang membimbing. Ini yang bahaya. Karena kalau nggak ada yang bimbing, biasanya yang jadi pembimbing itu setan. Ya, kalau nggak ada pembimbing manusia, jadinya yang akan membimbing itu setan. Terus balik ke Dr. Richard Lee. Ya sekali lagi, dari Dr. Richard juga udah bilang bahwa 2 tahun yang lalu dia memang pernah bersyahadat. Ya, terus juga dari Ustadz Dery Sulaiman juga mengatakan bahwa dialah yang mensyahadatkan. Tiba-tiba sekarang baru ngomong lagi gitu kan. Padahal di Natal kemarin 2024 si Dr. Richard ya memposting suasana Natal, terus kemarin juga diundang sebagai pembicara di KKR Youth, di mana Dr. Richard bilang, saya nggak tahu, saya pikir ini acara motivasi kepada anak-anak muda. Ternyata tiba-tiba ibadah gitu kan. Nah, terserah lah. Itu kalian bisa temukan ya pernyataan Dr. Richard yang menyatakan bahwa dia nggak tahu, dia kira itu cuma motivasi, bukan ibadah. Oke lah, acaranya mungkin nggak sesuai yang kamu pikirkan. Tapi apa yang kamu sampaikan itu menunjukkan imanmu. Dari cara kamu berbicara, kita tahu imanmu apa. Betul tidak? Iman kita itu bukan berdasarkan KTP kita itu apa. Bukan karena, oh KTP saya Islam, maka saya Islam. Tapi tingkah laku saya bukan seorang Muslim. Apa itu teman-teman? Bukan. Iman kita tergantung ucapan kita, tindakan kita. Ya? Tindakanmu, contohlah, ada orang ngaku Islam tapi makan babi. Islamkah dia? Coba saya tanya. Islamkah orang seperti itu? Enggak. KTP Islam mengaku Islam, sholat enggak pernah. Coba saya tanya, Islam enggak dia? Enggak. Mengaku Islam, mengaku ahli lagi. Ahli dalam hal keislaman. Aurat diumbar kemana-mana. Ya, aurat diumbar kemana-mana. Dikatakan bahwa Islam itu salah. Oh, ayat-ayat Quran tidak relevan lagi dengan zaman. Oh, ajaran Islam sudah tidak sesuai dengan zaman. Islamkah orang seperti itu? Coba saya tanya. Jadi sekali lagi ya, iman itu bukan masalah KTP kita, tapi perbuatan kamu, tindakan kamu, dan apa yang kamu ucapkan lewat lisan kamu. Kamu menyangkal Allah, maka Allah akan menyangkal kamu juga. Sesimpel itu kok. Coba kita pikir ya teman-teman ya. Kita sama manusia saja. Misalnya kamu sama pasanganmu. Kamu bilang kamu cinta dia, tapi tindakanmu nyakiti dia. Tindakanmu menipu dia. Cinta enggak itu? Apalagi ini sama Allah teman-teman, yang maha mengetahui. Kalau istri kalian kibulin masih bisa mungkin. Ya, masih bisa kalian gombal-gombalin, kalian tutup kebohongan kalian. Sama Allah mau gimana kita tutup kebohongan kita? Nggak bisa teman-teman. Nggak akan bisa. Siapa yang bisa menipu Allah? Nggak ada. Menipu diri masih bisa. Menipu Allah nggak bisa teman-teman. Ya. Menipu diri, sugesti dirinya. Wah saya gini, saya gini, saya gini. Hipnotis dirinya sendiri. Masih bisa. Nipu Allah nggak bisa. Jadi buat Dr. Richard Lee ya. Kalau saya sih bilangnya ya harus pede gitu. Islam, Kristen. Jangan ada
abu-abu. Nggak bisa abu-abu masalahnya. Ya, ini bisa jadi ya mungkin Dr. Richard Lee 2 tahun lalu pernah bersyahadat, tapi karena pengaruh lingkungan, istrinya pasti tetap kan gitu kan, pengen suaminya ngikut ke agama aslinya, agama lamanya, agama dia, ya disuntik-suntik, ya mungkin ada keraguan sehingga ada syahadat ulang. Karena syahadat ulang itu dilakukan biasanya kalau orang sudah goyang ataupun sudah ada indikasi-indikasi memang pernah nih murtad gitu kan, mana tahu kemarin diajak makan babi sama istrinya gitu. Diajak makan babi, dia ikut makan babi dan sebagainya. Ya bisa syahadat ulang, kita nggak tahu. Jadi sekali lagi, apalagi ini sudah diumumkan, harus mantapkan diri dong, harus pede. Itulah saya bilang kadang-kadang omongan kita ini membuat kita itu jadi menjaga diri kita lebih baik. Kayak contoh nih, kita ngomong A. Mau nggak mau tindakan kita harus A kan? Betul tidak? Kalau nggak kita jadi orang munafik. Itulah saya selalu mengatakan dengan saya buat konten-konten seperti ini sekaligus menjadi cambuk dan warning bagi saya. Jangan saya suruh teman-teman, ya, saya nasihatin orang-orang harus buat A, tapi saya sendiri buat B. Itu akan membuat saya menjadi orang yang sangat-sangat munafik. Itulah kenapa setiap yang saya omongan ini, itu kembali ke diri saya dan akan saya renungkan. Betul tidak? Kita saranin orang nih, tapi kita nggak lakuin, itu geblek namanya. Jadi setiap saya ngomong gini, sekaligus memotivasi diri saya, ya kita bilang jangan sampai orang murtad, jangan sampai. Ya gara-gara nasi bungkus dan sebagainya kamu murtad. Mau nggak mau kan itu motivasi kita juga, jangan sampai kamu juga gitu. Kalau orang lain mungkin ditawari 500.000 ya, suruh murtad. Kamu jangan sampai ditawari 500 juta murtad. Atau ditawari 5 miliar murtad, bahaya gitu. Jadi kembali lagi semua teman-teman. Dan apa yang dibilang oleh si Tante Louis ini, oke-oke saja gitu. Tuduhan demi tuduhan gitu kan. Dan juga teman-teman Polikardus yang lain yang mengatakan, wah ini pasti demi bisnis gitu kan. Karena sekarang lagi sepi, supaya bisnisnya naik lagi gitu. Ya kembali lagi. Ujung-ujungnya apa yang bisa membuktikan seseorang ini tulus, ya, seseorang ini benar-benar memeluk Islam, seseorang ini benar-benar seorang mualaf sejati. Ujung-ujungnya apa? Waktu dan tindakannya yang akan membuktikan. Kita ngomong apapun sekarang sia-sia. Kita ngomong apapun semua percuma, teman-teman. Kita bukan ajaran yang hari ini ada yang ngaku, saya sudah bertobat. Kemarin saya ketemu Tuhan langsung. Tuhan yang suruh saya bertobat sekarang. Terus kita bilang, oh oke, Tuhan sudah bilang kamu bertobat, saya jadikan kamu pemimpin sekarang. Kita bukan ajaran seperti itu, guys. Semua harus diuji. Diuji. Ya. Kita bukan ajaran orang yang hari ini bilang bertobat, kita langsung kasih posisi. Enggak. Kita terima perkataan dia tobat, perkataan dia berubah, tetapi kita uji. Kita uji dengan waktu. Jangan ada orang bilang, ya saya dulu ya memang LGBT. Ya, dulu saya suka sesama jenis, tapi sekarang saya sudah bertobat, Pak. Oh, oke, kamu sudah bertobat. Kamu jago ngomong. Banyak orang suka dengan omonganmu. Oke, naik mimbar sekarang. Naik mimbar, kasih panggung supaya rame yang dengar. Kita bukan ajaran gitu, guys. Islam, oke saja. Bagaimana orang-orang di zaman dulu, teman-teman? Bagaimana para sahabat dulu? Diuji semua. Ya, semua diuji. Bahkan kita lihat Khalid bin Walid, teman-teman, seorang jenderal yang luar biasa. Saat dia memutuskan jadi Islam, apa langsung jadi jenderal? Apa langsung, oke, kamu jago, jadi panglima tertinggi? Enggak, teman-teman. Mulai dari bawah lagi. Semua mulai dari bawah. Ya. Khalid bin Walid pun itu berproses, teman-teman. Enggak ada langsung ucup-ucup, langsung jadi panglima tertinggi. Enggak. Karena waktulah yang akan membuktikan kebersamaan kita. Kita akan lihat nih orang benar bertobat atau tidak. Betul tidak? Semua akan dilihat. Jadi kalau bicara Dr. Richard, ya sekali lagi biarkan waktu yang membuktikan dan kita akan lihat apa benar Dr. Richard ini seorang mualaf sejati ataukah seperti yang dituduhkan oleh Polikardus ini. Bagi saya nggak euforia. Sekali lagi, saya nggak euforia. Tetapi terima kasih juga dari dapat konten kan gitu. Sambil kita mengawasi bagaimana nih orang ini, bagaimana perubahan orang ini. Kita ambil contoh Demian gitu kan. Saya udah bilang dari awal, jangan terlalu euforia. Coba kalian lihat konten-konten saya. Saya berkali-kali ingatkan itu, jangan terlalu euforia. Apalagi dengan kondisi Demian yang tinggal di lingkungan 99,9%. Ya, 99,9.
0,1-nya itu dia. Itu Kristen semua. Karena pengaruh lingkungan tuh tinggi, apalagi iman dia itu belum matang kalau kita bilang, belum mature. Dan terbukti kan? Jangan sampai gitu. Itulah saya selalu mengatakan kepada teman-teman, mencetak gol itu gampang. Sekarang kebobolan itu yang gimana kita harus cegah. Jangan kita itu sibuk ya. Wah, ada yang syahadat senang. Saudara kita yang dimurtadkan banyak juga rupanya. Apa guna? Apa guna kita cetak 3 gol, tapi kita kebobolan 4 gol, teman-teman? Nggak ada guna. Itulah kenapa kita tuh ya, harus fokus juga bagaimana membentengi saudara-saudara kita. Karena setiap hari, kita nggak pungkiri banyak serigala-serigala ini yang sedang mencoba untuk menyesatkan saudara-saudara kita. Berapa banyak di luar sana yang mempengaruhi saudara-saudara kita untuk murtad, untuk keluar dari Islam, untuk keluar dari keselamatan ini. Itulah saya bilang, kita harus bisa membentengi saudara-saudara kita, sekaligus juga harus bertanggung jawab kepada orang-orang yang sudah kita syahadatkan. Jangan setelah syahadat, udah selesai, lost komunikasi. Dan itu banyak sekali terjadi, teman-teman. Banyak sekali yang setelah syahadat, oke, udah selesai. Dia disuruh belajar sendiri, dia urus dirinya sendiri, terakhir tersesat, salah jalan, dan malah jadi masalah. Jadi masalah gitu kan. Jadi pembenci Islam. Wah, gawat. Karena orang udah jadi mantan itu rentan, teman-teman. Mantan tuh rentan untuk yang aneh-aneh. Kemungkinannya lebih tinggi soalnya. Jadi sekali lagi, marilah kita fokus, teman-teman. Kita jaga saudara-saudara kita, jangan sampai ada yang murtad. Berkali-kali saya ingatkan. Karena sudah banyak kali contoh-contohnya. Waktu kita ngomong tentang kajian lintas iman, kita ngomong tentang penguatan akidah, orang tuh bilang, aduh udah nggak apa-apa, kita mayoritas tenang, santai. Aduh ngapain bahas keyakinan orang lain. Begitu saudaranya, begitu anaknya murtad, kalang kabut. Pak gimana Pak, anak saya murtad, bantulah kau gitu. Loh saya bisa apa, saya bilang. Anak ibu murtad. Terus saya mau apa? Saya pukulin, saya seret dia, kan nggak mungkin. Ya ibu doain lah, saya bilang. Karena yang paling kuat itu doa seorang ibu. Ya. Tapi doa yang benar gitu kan. Jangan doa, semoga anak saya cepat celaka supaya dia kembali ke jalan yang benar. Semoga anak saya jatuh miskin supaya dia kembali kepada saya gitu kan. Anaknya didoakan jatuh miskin pula. Ngawur juga ini ibu nih. Dan saya sudah banyak teman-teman yang konseling seperti itu ya. Jadi kita tuh harus lebih aware dengan lingkungan, saudara kita, kondisi kita. Jangan sampai kalian terkejut tiba-tiba kakak kalian, adik kalian tiba-tiba sudah murtad gitu. Nah, jadi kembali ya, kita perkuat semua teman-teman. Dan kalau kita bicara Dr. Richard Lee, ya kembali ini iman dia. Masuk neraka, masuk surga masing-masing. Kalau kita cuma senang gitu, bertambah saudara kita. Ya. Dan kalau memang Dr. Richard Lee itu mualaf sejati, ya kita akan lihat tindakannya. Kita akan lihat bagaimana gerak-geriknya. Apalagi ini dalam bulan suci Ramadan, teman-teman. Semua ya akan lebih ditampakkan. Semua akan lebih jelas. Kelakuan orang biasanya mulai nampak nih. Ya, kelakuan orang sebenarnya akan nampak nantinya. Jadi santai aja dan sekali lagi jangan terlalu euforia. Ya, jangan terlalu euforia gitu. Karena Allah tuh nggak suka kita tuh terlalu berlebih-lebihan. Jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih. Nggak, Islam tuh nggak boleh seperti itu. Ya, karena apa? Karena dunia ini sementara, teman-teman. Nggak usah lebay gitu. Ya, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan ya, selamat ini ya menjalankan puasa, teman-teman. Apalagi ini sudah 1 minggu. Biasanya di minggu-minggu terakhir itu ya. Itu udah mulai malas-malasan, ya, udah mulai ada yang bolong-bolong dan sebagainya. Semoga tetap kuat, teman-teman. Karena jujur ya, saya pun insya Allah tahun ini jangan ada bolong satupun. Karena tahun lalu masih ada yang bolong, teman-teman. Insya Allah tahun ini harusnya nggak ada yang bolong, karena saya sekarang mengikuti cara kores. Cara kores, yaitu siang baru bangun, teman-teman. Ya, jam 1 baru bangun. Ya, jam 1 siang baru bangun. Kalau kores jam 4 dia baru bangun, luar biasa. Jadi dengan bangun jam 1, ternyata puasa itu benar-benar tidak terasa. Seharusnya jangan sampai bolong. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan untuk Jumat Berkah ya, yang kemarin terpending lantaran yang pertama karena ganjil genap di Jakarta,
Terus kita ada acara bukber bareng dengan Bang Zuma dan Api. Ya, Bang Zuma lagi di Jakarta, sehingga kegiatan kita ya lebih banyak meeting-meeting dengan Bang Zuma. Jadi ini akan kita laksanakan lagi insya Allah. Senin teman-teman ya. Insya Allah hari Senin kita lakukan Jumat Berkah yang terpending dengan bukber bareng saudara-saudara kita di belakang Masjid Istiqlal. Terus beberapa hari kemudian Jumatnya ya kita lakuin lagi. Jadi yang Senin ini bukan untuk minggu depan, tapi pengganti hari Jumat kemarin. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Mari kita doakan semoga Dr. Richard bisa istiqomah, bisa kuat, dan bisa menjadi sebab buat saudara-saudaranya, istrinya, orang tuanya mendapatkan hidayah juga. Semoga lewat perbuatan, kelakuan, tingkah laku dari Dr. Richard itu bisa memotivasi banyak orang untuk mencari kebenaran, mendapatkan hidayah juga. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ilahinas, apa artinya Bu? Ilahinas. Ilahin adalah manusia. Bukan, itu sesembahan manusia. Bisa dikatakan seperti itu juga kan. Nanti itu panjang ceritanya. Datang awal dulu kita ngobrol. Iya, kita ngobrol. Enak ya kan? Ya enggak? Kan penulis bilang dari Kristen ke Islam kenapa? Kena belajar kan begitu. Kita sama-sama belajar. Oke. Matius 15:24, ibu ini domba yang tersesat dari umat Israel. Domba yang tersesat, itu ada bungsu sama disulung. Disulung mengabdi pada bapaknya. Enggak, biar Goldian aja. Dan dia udah susah menjadikan dua-duanya. Ya, silakan. Ada berapa? 3 ya yang murtad ya? Iya. Bentar, aku mau tanya ibu siapa namanya? Inten. Ibu Inten. Sebelumnya dari Islam. Masuk Kristen kapan? Enggak mau. Saya masuk Kristen 2013. Dia itu kena marah. 2013. Itu waktu di Jakarta. Tadi Jakarta. marah aku. Alasannya? Saya bisa masuk Kristen ini, kami tangan kami patah. Oh, tangan patah. Kami bilang sama, kan kami dibantu dengan Romo. Dibantu sama Romo. Romo Cengkareng. Romo Cengkareng. Saya bilang, Romo, kalau tangan saya bisa sembuh, saya percaya dengan Tuhan. Tapi kalau saya tidak sembuh, saya masih agama kami sendiri. Saya bilang, kata Romo, yakin, saya bilang. Langsung dia bilang, kamu bisa menyebut nama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, diajarin nama dia, Tuhan Yesus, sembuhkan tangan kami. Dengan cara apapun bisa sembuh. Saya langsung bilang, Tuhan, kami akan sembuh, kami akan melayani kamu, aku akan menginjak kamu, dan aku akan dibaptis dengan nama Tuhan Yesus. Saya bilang. Oh, gara-gara ibu sakit, kemudian ada Romo yang Nah, ini ada ibu. Oh, kira-kira gitu teman-teman. Bapak, sini Pak. Nama Yesus, waktu saya di rumah tahun 2019. Bentar, Bapak siapa namanya? Muhammad Iqbal, panggilan Akbar. Bapak Muhammad Iqbal, panggilannya Pak Iqbal. Saya mengenal Yesus yang kemudian tahun 2020. 2020 baru-baru ya? 2019 saya kabur dari rumah, saya meninggalkan keluarga saya, istri saya karena saya salah jalan. Jalanin semuanya. Saya pertama diajak sama Hakim yang di Monas. Saya habis makan nasi Monas, ya lo mau makan nasi KFC gak? Sabtu jam 2, saya ingat banget. Acara jam 2 Pak Manulang. Mana? Tuh. Tapi ibadah dulu ya, terus disariin kayak ini. Tapi lama-lama saya pikir makan itu ke gereja itu bukan nyari nasi, bukan nyari makan, nyari Tuhan. Dan disitulah ada ketenangan buat saya. Saya putuskan bahwa bukan saya memilih Yesus. Oh, karena ketenangan ibadah di gereja, Bapak? Enggak perlu di gereja. Oh, dengar lagu-lagu rohani. Oh, dengar lagu rohani ada ketenangan. Bapak menyimpulkan Yesus memilih Bapak. Karena bukan dia. Ini anak-anaknya, Pak? Ini anak saya. Ini istrinya? Bukan. Oh, kira istrinya. Ibu? Kalau saya sih masalah beragama ini dari kecil ya, orang tua saya Katolik. Orang tua Katolik? Iya, bapak saya, ibu saya melahirkan saya meninggal, jadi saya diurusin nenek saya. Oh, diurusin nenek saya itu seorang ustad. Oh, ustazah. Ya, kalau perempuan dia ngajar ngaji malam. Kalau kami dulu di PTP 5 tuh di Medan, dia ngajar ngaji malam, makanya saya pinter ngaji. Dari mulai ilmu sorob. Bisa tapi baca ayat Al-Quran, coba aku cek. Bil madi huwa humahum ya humahunna anta antuma antum anti antuma antuna nahnu bil mudori. Ada ayat yang saya nama al-hus
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu Ada kemudahan. Wal asri. Kok wal asri? Salah. Sejak kapan itu jadi surat? Iyalah. Enggak, Coba apa Coba. surat? Coba Wal asri itu ayatnya gini, wal asri innal insana lafil khusri amanu wa amilus solihati wa tawasabil haqi wa tawassaw bis sabr. Kalau itu alam nasro. Nah, gitulah. Betul. Gimana? Begitu. Oh, Jadi kalau suruh Ibu hidup di lingkungan Islam. iya. Singkatnya, kenapa tiba-tiba memilih masuk Kristen dan menyembah Tuhan yang jadi manusia? Itu bukan pilih. Saya udah biasa ya. Orang tua saya Katolik. Orang tua ibu Katolik. Iya, jadi udah terbiasa gitu. Saya juga belum menentukan agama harus apa gitu. Karena bagi saya agama itu nggak penting. Bagi Ya, saya. tiba-tiba kok milih nyembah manusia yang jadi Tuhan? Ini mau diopini kemana nih? Enggak kan gitu. Saya menikah tahun 2002. 2002. Suami saya Katolik. Saya menikah juga di Singapura karena dulu dia seorang menikahnya dosen. di Singapura. Dia seorang dosen di Universitas Batam Internasional. Setelah itu kita menikah, kita belum punya anak ini sampai dengan tahun 2017. Begitu. Terus Ya, saya yakin kalau hanya Yesus lah jalan ke surga. yang mengkaruniakan anak kira-kira Yesus gitu ya. Walaupun padahal dia adalah soalnya jalan, gini, bukan dia tujuan jalan ya. daripada Iya jalan ya, bukan tujuan. Iya benar. Tujuannya siapa? Kalau saya melihat begini, Tujuannya Bapak. Ihdinas siratal Oke, menarik. mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, dia hanya menunjuk. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berapa tahun saya sholat 5 waktu. Terus berdoa ya Allah Bukan iya ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukin, cuma tunjuk aja. Seperti Mas misalnya, kolong itu mana? Itu sana. Nah, tapi kan kita berliku-liku sampai ke sana kan nggak tahu. Oh iya, tujuannya kolong kan? Iya, tapi kan nggak tahu berliku-likunya kemana gitu. Terus jalan yang lurus? Jalan yang lurusnya siapa? Yesus. Menarik gak apa-apa keimanan ibu. Berarti selama ibu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, nemu jalan yang lurusnya Yesus. Iya. Bukan tujuan yang lurus. Bukan tujuan. Saya bukan tujuan yang bukan lurus. begini. Dia jalan loh, Saya Yohanes 3:16. Akulah jalan kebenaran dan Saya ada memori sendiri. Saya 2 kali umroh. 2 kali umroh. Karena waktu itu umroh itu kita kena nenek saya ustazah. Iya. Di PTP itu setiap tahun dia menuntun untuk orang umroh naik haji di sana. Nenek saya yang bawa gitu. Jadi kita dikasih gratis dari PTP, tiketnya itu dari PTP 5 Nusantara itu kita dikasih gratis. Begitu udah itu sampai sana saya umroh pertama nggak ada yang nggak ada yang nyelkit gitu loh, biasa-biasa aja. Terus umroh yang kedua saya berpikir gini, ini mengelilingi Ka'bah ya, soalnya masuk YouTube sih, kalau saya ngomong nanti penistaan agama. Aman Bu, aku yang tanggung jawab. Enggak. Gimana keliling Ka'bah? Soalnya nanti penistaan agama. Enggak aman, aku yang tanggung jawab Bu. Yang penting asli, jangan main-main ibu. Loh memang iya. Di Singapura ada Universitas Batam Internasional. Ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi. Mama Palu, Sulawesi Tengah, Papa Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan-pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini, yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini? Hanya ini. Baru kali ini, hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semua ya? Semua pendeta, Pak. Semua pendeta. Baru jumpa bapak-bapak ini. Jadi bukan dikatakan dari Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali. Berikan berkat, nasi, dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada. Tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di kolong.
khususnya di Kolong. Baru inilah ya. Baru ini Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya. Iya dari gereja. Karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Nggak ada. Kamu mau gimana kalau mau naik pesawat? Udah lama di Jakarta? Udah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Lama-lama dan sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata gagal. Ternyata gagal, ibu kontak bisa apa yang dikatakan. Sama kayak Ibu? Asli? Pasar Bali. Oh, Denpasar, Bali. Hindu? Bukan, Muslim. Oh, Muslim. Oh. Balik. Oke, sukses, Bu. Makasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang Muslim ini. Kita Jumat nanti selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang Muslim saja Pak bisa didata. Seperti itu. Oke. Ya fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih Bu. Ya. Siap. Yang buat Islam aja. Iya, yuk makasih.